Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang koordinasi dalam jejaring di dalam kegiatan SLRT ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmu yang kita bicarakan ini. Namun sebelum kita mulai, kita harus breaking dulu ya. Teman-teman breaking dulu ya. Rekan-rekan, ini angka berapa? 1, Pak. Ini berapa? 2. Ya. Ini berapa? 3. Oke, berarti hebat teman-teman, memperhatikan benar ya. Ada 3 begitu. Nanti yang kita bicarakan ada 4 pokok bahasan. Ya, jadi ada 4 pokok bahasan. Yang kita bicarakan tentang koordinasi dan jejaring kerja dalam SLRT ya, bahwa koordinasi dalam sistem anak-anak SLRT, LRST itu termuat dalam Permensos nomor 15 tahun 2018. Yaitu pasal di sana ada pasal 15 begitu, nomornya sama itu, bahwa apa itu koordinasi dan jejaring itu termuat di dalam Permen nomor 15 tahun 2018 itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat koordinasi itu, kalau di dalam pasal 15 itu merupakan tanggung jawab dari Pemda di daerah setempat itu. Ya, itu termuat di dalam pasal Permen nomor 15 itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu termuat di situ. SLRT itu mereka berperan, pemerintah daerah sebagai manajer juga di situ. Perannya sebagai manajer sekaligus pusat petugas puskesmas. Jadi, oleh karena itu masing-masing instansi harus dikoordinir ya, agar tujuan SLRT bisa terwujud. Ya. Mari kita lihat pengertian koordinasi. Ya, koordinasi itu ibaratnya sebagai dalang. Koordinasi itu sebagai dalang mengkoordinir semua kegiatan, ibaratnya dalang mengkoordinir sinden, penabung dan sebagainya itu dikoordinir oleh dalang. Ibarat kita petugas-petugas itu harus bisa mengkoordinir supaya tujuan LSRT bisa tercapai. Kalau di dalam pengertian secara literatur bahwa koordinasi SLRT itu proses kegiatan untuk mengintegrasikan. Nah, kembali kepada cerita ilustrasi saya tadi, mengintegrasikan dari berbagai aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Kegiatannya banyak, ya, misalnya di pertanian punya, tapi tidak bisa terintegrasi. Nah, oleh karena itu harus dikoordinasikan. Penerangan punya, gitu, ya. Pedangga atau apa istilah sekarang? Pedangga itu kementerian. Dinas pendidikan itu harus dikoordinir oleh petugas SLRT. Mensinkronkan semua kegiatan itu dari berbagai instansi yang berada di wilayah Pemda itu, baik pertanian, penerangan dan semuanya, mereka yang ikut penanganan khusus fakir miskin harus disinkronkan. Nah, itu tujuannya harus disinkronkan, menyelaraskan program pelayanan yang terkait dengan fakir miskin. Itu namanya mengkoordinasi, tujuannya itu ya. Kemudian membangun kesepakatan, karena setiap instansi bergerak sendiri-sendiri. Kalau tidak disepakati, diselaraskan, itu diintegrasikan akan menjadi berbeda-beda. Ya, itu tujuannya koordinasi. Kemudian menciptakan suasana yang tetap kondusif.
Nah, terkait dengan koordinasi, menciptakan suasana yang tetap kondusif, tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi koordinasi ternyata mempunyai tujuan penting, menyelaraskan itu, karena masing-masing mempunyai tujuan tersendiri-sendiri. Jadi tidak ego sektoral, ya, penerangan, pertanian dan sebagainya tidak ego sektoral, pendidikan. Oleh karena itu koordinasi mempunyai peran penting. Kemudian prinsip koordinasi supaya sinkron begitu, pertama harus dipegang, karena prinsip ini etika yang sangat harus dipunyai masing-masing instansi atau SKPD itu. Ya, yang pertama mempunyai kesamaan visi dan misinya harus disamakan. Karena kalau tidak disamakan timbul ego sektoral masing-masing instansi. Kalau bahasa saya, ya, masing-masing SKPD mereka punya ya itu ego sektoral. Oleh karena itu prinsip koordinasi harus disamakan visi dan misinya. Khusus penanganan fakir miskin di sini harus orientasinya kepada pelayanan kepada fakir miskin. Kemudian diorientasikan kepada stakeholder. Dalam koordinasi pelaksanaan harus diorientasikan, ini disampaikan kepada stakeholder kita itu, supaya terjalin hubungan koordinasi yang solid, disosialisasikan, diimplementasikan, disampaikan. Kalau bicara komunikasi, oleh karena itu koordinasi harus terkait dengan komunikasi, harus dikomunikasikan. Ya. Kemudian organisasi agar tidak ego sektoral, seperti yang katakan di depan, masing-masing penanganan fakir miskin muncul di situ ego sektoral. Nah, kalau tidak disinkronkan, dikoordinir, timbul itu. Ya, prinsipnya itu. Rumuskan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada operasionalnya yang harus disampaikan selama koordinasi itu. Jadi semuanya berjalan menjadi satu walaupun jalannya sendiri-sendiri. Kemudian didiskusikan dan sebagainya sampai kepada solusikan jika ada masalah yang kurang sinkron. Mari kita lihat tentang syarat-syarat terjadinya koordinasi. Set of operation, artinya perasaan saling bekerja sama. Di situ perlu pembinaan, penyampaian informasi bahwa selama koordinasi harus dipunyai rasa gitu, saling bekerja sama dalam satu titik di dalam pengentasan kemiskinan, ya, sehingga terpadu. Ya, terpadu itu harus dimiliki, setiap koordinasi harus dimiliki perasaan saling bekerja sama, ya, tidak ego gitu, ya, saling berlomba untuk kebaikan. Karena nanti kalau tidak dikoordinasi dan kerjasama selama jejaring penanganan akan muncul saling ego itu tadi, ya. Nah, oleh karena itu koordinasi sangat penting. Sungguh berat koordinasi itu, ibarat kita gambarkan, kita panggul, ya, kita panggul sangat berat. Spirit team, nah, perlu penguatan psikologis di dalam semua instansi, terutama putra pimpinan di dinas masing-masing yang berbeda itu harus mempunyai spirit team, saling menghargai yang kuat. Kalau tidak punya spirit team akan timbul ego sektoral. Kemudian membangun kebanggaan akan saling bersemangat. Nah, inilah spirit daripada koordinasi. Nah, bagaimana jenis-jenis koordinasi? Ada 3 jenis dan sifatnya itu vertikal, ya, ke atas gitu. Koordinasi ke atas gitu kepada pimpinan. Kemudian sampai begitu, sifatnya horizontal. Misalnya kepala bidang, kepala seksi dan kepala seksi setara begitu, menjadi sejajar. Kemudian koordinasi bisa sifatnya kalau di sini diagonal, yang berbeda unit di Pemda itu. Misalnya kepada pertanian levelnya sama gitu, kepala bidang berhubungan dengan kepala bidang, ya. Gitu. Itu koordinasi
sekali lagi sangat penting di dalam pelaksanaan SLRT itu. Walaupun gampang diucapkan, tapi sangat sulit dilaksanakan. Sekian, terima kasih untuk pembekalan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.